Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam renungan pagi Wanita GKJW Kediri. Renungan hari ini berjudul Membina Hubungan Baik dengan Sesama. Namun, sebelum kita baca firman dan merenungkannya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih atas tidur nyenyak semalam, sehingga pagi ini kami bangun dengan penuh energi serta kekuatan. Bapa, hari ini kembali kami akan menjalani rutinitas sehari-hari. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga hari ini dipenuhi kemudahan. Sertai kami Tuhan Yesus, bimbing kami Bapa, berikan pertolongan sehingga kami bisa menjalani hari ini dengan lancar dan terutama bisa merasakan sukacita, damai sejahtera oleh karena kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang boleh jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Lukas 14 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Sedangkan nats pembimbing Amsal 19 ayat yang pertama. Baiklah ibu-ibu, saya hanya bacakan natsnya saja. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ibu-ibu yang terkasih, manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk balas dendam. Walaupun semua agama mengajarkan bahwa balas dendam itu perbuatan yang tidak baik. Namun banyak orang yang tidak peduli. Rasanya mereka terbebas dari beban berat jika bisa membalas dendam terhadap orang yang dianggap bersalah pada dirinya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga senang jika kita bisa lakukan balas dendam? Ibu-ibu yang terkasih, kita sering mendengar seseorang berkata, "Awas ya, jangan dikira aku tidak berani dengan kamu." Kata-kata ini diucapkan sebenarnya lebih mengungkapkan rasa sakit hatinya terhadap sesama. Bagi mereka yang selalu mengucapkan kata-kata itu, tidak akan dijumpai dalam kamus kehidupannya kata-kata mengalah atau mengampuni. Mengalah atau mengampuni dianggap sebagai tindakan pengecut. Bahkan orang yang selalu mengalah dianggap sebagai orang penakut. Seringkali, ironisnya, pembalasan lebih berat dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Padahal di sini Tuhan Yesus justru ingin mengingatkan kita bahwa balas dendam
sakit hati dan sebagainya bukanlah cara yang baik untuk mendapatkan ketenangan atau kedamaian di dalam kehidupan ini. Melalui ajarannya tadi, kawan dan lawan itu diberi arti yang baru. Dengan memberi arti yang baru pada konsep kawan dan lawan, Tuhan Yesus mengajar kita supaya meninggalkan sikap yang merasa puas jika bisa membalas dendam. Menurut Tuhan Yesus, melaksanakan kasih itu tidak cukup hanya terbatas kepada teman, keluarga, suku, atau golongan tertentu atau kelompok tertentu saja. Kasih harus ditujukan kepada semua manusia. Dan kasih yang termulia adalah kasih yang diberikan kepada sesama yang tidak mungkin membalas kasih kita. Ya, nanti coba dilihat di dalam Lukas 14, 13 sampai 14. Maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus adalah mereka yang selalu berusaha terus-menerus dalam melakukan perbuatan baik terhadap sesama demi kehadiran Allah dalam dirinya sendiri. Allah sendiri yang berkarya dalam diri kita. Itulah gaya Kristiani yang diinginkan Tuhan Yesus. Setelah merasakan bahwa Allah selalu berkarya dalam diri kita sendiri, maka kita akan merasa kedekatannya dengan Dia. Ada hubungan yang mesra, hubungan antara Bapa dan anak. Ibu-ibu yang terkasih, mencintai musuh merupakan pekerjaan yang paling sulit. Namun, justru itulah yang sekarang harus kita lakukan. Tuhan Yesus tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga melakukan. Memang, sikap yang demikian akan ditertawakan banyak orang. Bahkan mungkin orang Kristen sendiri akan menertawakannya. Tetapi kita juga harus ingat, dunia mengajarkan bahwa musuh harus dibenci. Tetapi apa akibatnya? Kedamaian atau justru kehancurankah? Berbuat baik terhadap sesama merupakan panggilan Tuhan atas diri kita. Melaksanakan hidup yang dilandasi kasih bukan hal yang gampang, tetapi perlu ada kebersamaan dengan orang lain. Semoga kita bisa mewujudkan kehendak Tuhan tadi. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah berfirman, biarlah kami semua bisa membina hubungan baik dengan sesama, seperti judul renungan hari ini. Biarlah kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Puji syukur kami naikkan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.